Debat ketiga, Capres Konoha nomor 01 serangannya bukan hanya sekedar powerful, tapi udah Power Ranger. Dari awal debat nembak terus. Serangannya udah kayak Cristiano Ronaldo. Percuma pendukung 02 bela diri soal tanah ratusan ribu hektar yang dibilang menyerang personal. Ternyata Pak Lurah udah pernah sebut itu saat debat tahun 2019. Prediksi awal pokoknya serangan 01 kali ini susah dipatahkan. Tapi tenang, pendukung 02 memang sekelas emak-emak tangguh yang nungguin plesel. Baru nongol sedikit aja diskon udah langsung dikeranjangin. Jadi baru nongol dikit aja serangan 01 udah langsung dihadang pakai kisah romantis masa lalu. Dulu waktu gubernur 01 didukung sama 02, tapi sekarang kok tega. Metode ini adalah strategi dari buku The Art of War nomor 14. Bunyinya hidupkan kembali orang mati. Bukan berarti zombie. Tapi maksud dari strategi tadi adalah membangkitkan kenangan masa lalu. Contoh, 02 pernah gadein tanah waktu dukung 01, tapi sekarang 01 malah tega banget. Dan terbukti strategi ini berhasil. Banyak ibu-ibu yang nangis di media sosial. Beberapa orang yang awalnya antipati ke 02 karena kasihan, akhirnya mereka jadi simpati. Tim 02 ini sadar masyarakat kita paling gak tega lihat ada orang tersakiti. Debat kemarin Capres Konoha nomor 03 banyak didukung sama 02. Saya setuju dengan 03. Saya sepakat dengan 03. Tapi pada bagian ending 02 tetap diulti. Di media banyak anak muda yang nangis buat Capres Konoha nomor 02. Mereka udah kayak nonton sinetron. Drama kesedihan yang dibangun pendukung 02 ada dalam teori buku Dark Psychology karya Richard Campbell, di mana narasi yang disebar tujuannya untuk mempengaruhi dan memanipulasi penonton yang awalnya meragukan jadi kasihan. Dan terbukti banyak pendukung 02 yang bilang, orang tua jangan diserang. Kok tega sih nyerang orang tua? Bahkan mereka bikin video nangis terus diupload. Yang menjadi pertanyaan, waktu debat cawapres, cawapres muda loh yang banyak nyerang cawapres tua. Dan waktu itu pendukung nggak ada yang nangis, malah pada bangga. Tapi setelah jagoannya diserang, langsung merasa tersakiti. Ternyata metode menjual kesedihan lumayan efektif digunakan dalam pemilu. Capres Konoha nomor 01 live TikTok yang nonton gokil bro. View-nya ngalahin yang live anyam-nyam kenyang. Di sini ada yang nonton live beliau kemarin. Pasti kamu yang nanyain kacamata etalase berapa. Tumen kak lihat Capres 01 kebingungan. Gara-gara ditanyain etalase. Setelah live kemarin beliau punya sebutan baru, yaitu Abah. Udah kayak keluarga cemara. Terima kasih Abah. Kak akan membahas tindakan beliau menggunakan teori dari buku Smarter Faster Better karya Charles Duhigg. Pakai buku analisa kak sekarang biar nggak terus kak dibilang goblok.
Dalam buku itu, metode live yang beliau lakukan disebut bertindak secara produktif. Jadi nggak perlu repot-repot kampanye, janjiin gaji buat ibu-ibu hamil. Nggak perlu kebanyakan visi misi yang katanya BBM akan digratis. Ternyata cukup dengan live TikTok bisa menarik perhatian masyarakat. Artinya, kadang sebuah tindakan yang besar hanya menimbulkan efek yang kecil. Tapi jika dilakukan dengan produktif, sebuah tindakan yang kecil mampu menimbulkan efek yang besar. Boyo diguncang knalpot ereking. Ngomong-ngomong, di sini ada yang punya ereking. Pasti kamu yang suka gerang-gereng di jalan. Jadi saat melakukan dukungan kepada Capres Konoha nomor 03, beberapa pendukung ini geber motor di jalan. Kalau motor metik kan adem, nggak rusuh suaranya. Lah ini motor RE King, asapnya nggak ramah sama lingkungan, suaranya nggak ramah sama telinga. Apesnya lagi pas depan markas prajurit, mereka lewat langsung disikat. Di posisi ini pasti kedua belah pihak merasa benar. Si pendukung dibilang mengganggu kenyamanan, sang prajurit dibilang perilaku kekerasan. Terus di posisi ini siapakah yang salah? Nah, mari kita belajar dari buku Black Box Thinking karya Matthew Shedd. Dalam buku ini dibahas, orang akan cenderung tidak mau mengakui kesalahan karena mengakui kesalahan adalah sesuatu yang sangat berat. Makanya ada pihak yang merasa tersakiti, padahal sebelumnya mereka geber motor. Ada pihak yang merasa tindakannya untuk menjaga ketertiban, padahal udah mukulin orang. Jadi solusinya adalah jalin ruang terbuka untuk masing-masing pihak mengakui kesalahan, lalu cari alternatif penyelesaian, bukan malah saling menyalahkan. Kita nggak perang, ngapain beli alat perang? Mending beli alat pertanian. Benar sih pernyataan beliau, tapi yang namanya perang kan nggak kayak pertandingan bola, bisa diprediksi tandingnya kapan. Kalau tiba-tiba sekarang ada perang, terus kita nggak punya alat, masa musuh mau diselepet pakai sarung? Musuh bukannya takut malah kaget, terus bilang, lo, gak bahaya. Di sini ada pendukung Cawapres Konoha nomor 01. Berarti ini anggota selepet mania. Kalau soal pembelian alat perang, kita mesti belajar dari buku The Decision Book karya Mikhail Krogerus dan Roman Chapler. Dalam buku ini dibahas bagaimana strategi kita dalam pengambilan keputusan, termasuk soal pengalokasian anggaran. Contoh simpelnya, pas bulan Februari kita akan mengalokasikan dana untuk staycation pas Valentine. Walaupun kita nggak tahu pas Valentine masih pacaran atau udah putus. Itulah pentingnya ketepatan dalam pengaturan anggaran. Karena di situasi sekarang kita nggak pernah tahu kapan ancaman perang itu akan muncul. Makanya butuh persiapan untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara.